Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah jelas ya. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Nah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dari materi kali ini. Yang pertama, ada menerapkan hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Lalu juga yang kedua, ada menentukan harga keseimbangan pasar dari suatu produk. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan hukum permintaan, penawaran, lalu juga menjelaskan harga keseimbangan, lalu menentukan hukum permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar dan harga. Selanjutnya ada juga tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan hukum permintaan dan penawaran dengan benar, lalu juga menjelaskan harga keseimbangan pasar dengan benar, dan juga menentukan hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar dengan tepat. Nah, supaya pembelajaran kali ini lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Sudah siap? Siap, Bu. Saya tambah konsentrasinya ya. Coba disimak ini yang pertama. Coba kalian rangkai kata dari potongan gambar hewan-hewan yang ada. Coba ada yang bisa nggak? Aku, Ya. saya sayang kamu. Iya, Kamu. yang kamu. Ya, benar banget ya. Sayang kamu ibu saya. Betul. Sekarang yang kedua. Disimak lagi nih. Coba lirik lagu. Jangan sambil nyanyi ya. Nangis membayangkan. Itu Apa kejamnya dirimu langsung nyanyi kan? lagu Rosa, Bu. Iya benar. Coba lanjutin lagi salsa nyanyinya. Gimana? Yang aku menangis, Bu, yang ada di film-film itu Indosiar. Oh ya. Selanjutnya nih, kalau ini tebak gambar, coba kira-kira apa? Kacamata Min. Ya, tuh. Siapa tadi yang jawab? Baca lagi. Elsa, Bu. Ya betul, kacamata minus jawabannya. Nih, sekarang ada seperti tadi kasus. Seorang pria terjebak di dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan juga obor. Apa yang harus dinyalakan terlebih dahulu? Coba, ada yang bisa nggak? Lilin. Kenapa lilin? Lilin, Bu. Soalnya Lilin. kalau udah baru bisa ke obor, Ibu. Ada yang lain? Coba. Masih belum tepat jawabannya. Obor, Bu, karena kalau obor mah nyalanya lama, kalau lilin mah nanti habis. Masih salah. Ada yang bisa? Intan, coba. Nyalain korek, Bu. Nah, iya dong, nyalain korek. Kalau nggak nyalain korek, lilin dan obor nggak bisa. Oh iya, Oh iya benar. oh iya benar. Selanjutnya, nih, coba disimak. Seorang pembunuh dihukum mati. Dia harus memilih antara 3 ruang. Ruang yang pertama berisi api yang menyala-nyala hebat, lalu ruang yang kedua berisi banyak pembunuh dengan senjata yang diisi penuh, lalu di ruang yang ketiga ada singa yang belum makan bertahun-tahun. Kira-kira pembunuh itu bakalan milih ruangan yang mana? Yang ke-1. Ruangan yang ada singa, Bu. Ruangan yang ada singa. Kenapa kan singa bertahun-tahun gak makan pasti meninggal, Bu.
Oh iya benar. Benar banget ya. Gimana udah bertambah konsentrasi dan semangat belajarnya belum? Sudah, Bu, Ya, semangat. Bu, semangat. Ya, semuanya. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi saja. Nah, karena materi ini tentang keseimbangan pasar, maka keseimbangan pasar itu kan adanya karena permintaan dan penawaran. Sehingga yang pertama-tama Ibu akan jelaskan yaitu mengenai permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang atau jasa yang bersangkutan dalam periode waktu tertentu. Jadi pada permintaan ini, harga ini sangat sekali berpengaruh. Karena nanti ada di hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan juga akan turun. Nah, pada permintaan harga sangat berpengaruh, sedangkan faktor lain yang dianggap ceteris paribus itu tidak berubah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Mengapa sih tingkat pendapatan ini berpengaruh? Misalnya nih, Ibu berpendapatan satu bulan misalnya 10 juta. Terus misalnya Dinda penghasilannya satu bulan 5 juta. Pasti akan permintaan terhadap barang atau jasa itu juga akan berbeda. Ibu akan lebih banyak atau lebih besar permintaannya. Begitu. Sudah mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya, selanjutnya yang kedua ada yang mempengaruhi permintaan yaitu harga dari barang lain. Harga barang lain ini yang pertama ada barang substitusi. Coba, ada yang tahu nggak barang substitusi itu apa? Substitusi teh kayak gini, Bu. Barang pelengkap pengganti, bukan? Kenapa Intan? Gimana? Barang yang melengkapi, barang pemuas kebutuhan, bukan? Ya kebalik nih, substitusi dan komplementer. Oh, pengganti. Ya benar, jadi barang substitusi itu adalah barang pengganti. Nah, yang mempengaruhi permintaan ini barang pengganti contohnya nih, ketika misalnya harga bensin tiba-tiba meningkat, misalnya nih jadi dari 1 liter awalnya 20.000 menjadi 50.000. Nah, otomatis permintaan terhadap misalnya kendaraan bermotor seperti sepeda motor orang juga akan berpikir lebih baik menggunakan barang yang lain kayak gitu. Selanjutnya ada barang komplementer. Kalau komplementer tadi apa coba? Melengkapi. Iya, betul. Melengkapi contohnya kayak apa? Ada yang tahu? Pulpen sama Iya. pulpen sama buku sama pensil. Iya, betul. Sendal sama sepatu buku. Iya, betul sekali ya. Nah, itu juga mempengaruhi permintaan. Lalu selanjutnya ada ukuran pasar. Ukuran pasar mempengaruhi permintaan. Semakin besar ukuran pasar, maka permintaan dari pasar tersebut akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya. Lalu yang keempat, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia dengan di Singapura lebih banyak mana menurut kalian? Singapura, Bu. Indonesia. Iya, betul. Di Indonesia ya. Sehingga permintaan di negara Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan negara Singapura. Lalu selanjutnya ada selera. Nah, selera ini juga mempengaruhi dari permintaan. Selera orang itu kan berbeda-beda ya pastinya. Misalnya HP nih. Untuk HP kan sekarang tidak hanya cuma untuk
untuk chat, untuk telepon, tidak untuk hanya itu saja ya. Sekarang kan untuk foto, untuk TikTokan, untuk YouTube gitu, untuk nge-vlog. Nah, sehingga dari keinginan-keinginan tersebut, maka orang-orang akan memilih HP-HP atau handphone-handphone yang memiliki kamera yang bagus. Mau berapapun itu harganya, mereka pasti akan memenuhi keinginannya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir, faktor yang mempengaruhi permintaan itu perkiraan masyarakat terhadap harga barang atau jasa di masa yang akan datang. Misalnya nih, diperkirakan tahun depan emas itu akan harganya akan meningkat, harganya akan tinggi. Nah, maka orang-orang di hari ini atau di bulan ini akan membeli itu emasnya supaya kalau misalkan nih di tahun depan dijual lagi, maka harga emasnya itu menjadi lebih tinggi seperti itu. Sudah dimengerti untuk faktor-faktor mempengaruhi permintaan? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya ada penawaran. Nah, penawaran ini biasanya dilakukan oleh produsen atau penjual. Nah, di dalam ilmu ekonomi, penawaran dapat diartikan sebagai kesediaan produsen atau penjual untuk menjualkan atau menawarkan barang atau jasa pada konsumen pada berbagai tingkat harga atau tertentu. Jadi, penawaran ini yang dilakukan oleh produsen, barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen yang akan ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Tadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, sekarang yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Misalnya, saya akan memproduksi kerudung nih. Pastikan tidak hanya memerlukan biaya dari bahan baku kerudung saja, tetapi juga ada transportasi, alat-alat, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap penawaran. Lalu yang kedua, ada harga barang lain, yaitu barang substitusi. Apabila barang pengganti itu lebih murah, maka ini bisa mempengaruhi dari penawaran karena konsumen pasti akan memilih harga yang lebih murah dengan barang yang sama, begitu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknologi yang digunakan. Kan teknologi sekarang ya, apalagi mau 5.0, teknologi semakin canggih sehingga para produsen akan membeli teknologi-teknologi yang akan membantu dari produksinya sehingga akan menghasilkan barang yang lebih bagus, lebih banyak, dan juga lebih cepat. Itu juga mempengaruhi dari penawaran. Lalu selanjutnya ada jumlah produsen. Nah, jumlah produsen juga akan sangat mempengaruhi. Semakin banyak jumlah produsen, maka akan semakin banyak juga pesaing seperti itu. Tapi misalnya sekarang nih es krim misalnya tidak laku lagi, para produsen akan meninggalkan bisnis tersebut sehingga itu juga akan mempengaruhi dari suatu penawaran es krim menjadi langka misalnya seperti itu. Lalu yang kelima ada ekspektasi produsen terhadap kondisi ekonomi. Nah, contohnya kayak sekarang nih pandemi COVID-19 pastinya akan sangat berpengaruh terhadap penawaran. Para produsen pasti sudah tahu masyarakat sekarang sedang kesusahan, produsen juga kesusahan untuk memasarkan atau memproduksi barang juga karena di masa COVID-19 ini. Lalu yang keenam ada pajak. Yang terakhir, pajak ini yang ditentukan oleh pemerintah. Semakin besar pajak yang diberikan
oleh pemerintah, maka harga barang juga akan semakin tinggi. Nah, contohnya nih pajak rokok. Misalnya pemerintah memberikan pajak terhadap produk rokok. Nah, ketika pemerintah memberikan pajak itu, maka harga rokok ini juga akan ikut meningkat. Nah, untuk permintaan dan penawaran, ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut? Ya, Bu, sudah. Sudah jelas ya? Iya, jelas, Bu. Selanjutnya ada, Ibu, ini ya? udah muncul waktunya hampir habis, Bu. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini yaitu jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Harga itu P dan permintaan itu Q. Lalu juga jika harga suatu barang turun, maka permintaan akan naik. Nah, permintaan ini memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan harga. Selanjutnya, ini ada contoh kurva permintaan. Nah, coba dilihat dari tabel di sini. Harga dari A, harga per mangkok dalam rupiah 20.000, jumlah yang diminta itu 120. Nah, semakin murah harga, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Bisa dilihat dari kurva ini. Harganya naik, permintaannya maka akan turun. Lalu selanjutnya ada hukum penawaran. Nah, kalau hukum penawaran ini berbanding lurus. Jika harga barang naik, maka harga yang ditawarkan juga akan naik. Lalu jika harga barang turun, maka jumlah harga yang ditawarkan juga akan turun. Seperti itu. Nah, ini contoh dari kurva penawaran. Masih sama seperti tadi untuk contoh kurvanya dari gambarnya, dari harga 20.000 maka jumlah yang ditawarkan juga akan banyak. Nah, bisa dilihat dari kurva semakin tinggi harga dari suatu produk, maka penawarannya juga akan semakin tinggi seperti itu. Nah, contoh lainnya nih, misalnya di Kota Bandung itu masih ada cuma satu coffee shop nih. Maka harganya, maka orang-orang kan akan datang ke toko itu saja karena kan cuma ada satu di Kota Bandung. Sehingga mau harga berapapun, maka orang-orang akan tetap membeli. Nah, dari situ coffee shop tersebut akan membuat seperti cabangnya lah, seperti itu. Misalnya di Lembang satu, di dekat SMK satu misalnya kan seperti itu. Nah, kan pasti akan ada persaingan nih antara coffee shop yang di Lembang dan juga di SMK 1 misalnya. Nah, sehingga di sini akan ada persaingan dari harga kopi yang ada di coffee shop tersebut. Nah, dari contoh tersebut sudah menerapkan hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Seperti itu. Untuk hukum permintaan dan penawaran, sudah jelas apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah, Bu, mengerti. Mengerti ya. Lalu selanjutnya kita ke harga keseimbangan.
Harga keseimbangan atau price equilibrium adalah kondisi ketika harga jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada waktu tertentu sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Nah, terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan itu sama besarnya. Jadi jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya antara titik keseimbangan ini menjadi patokan pihak pembeli dan juga dari pihak penjual. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dari keseimbangan pasar. Yang pertama itu ada pajak dan yang kedua itu ada subsidi. Nah, kenapa sih pajak ini berpengaruh terhadap keseimbangan? Karena kan pajak itu menambahkan harga barang yang ditawarkan, nah sehingga mempengaruhi dari fungsi penawaran. Ketika pemerintah menambahkan pajak terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut juga ikut naik. Contohnya seperti tadi yang Ibu jelaskan, yaitu pada rokok ya. Jika pemerintah memberikan pajak yang besar terhadap produk rokok tersebut, maka harga rokok misalnya di Indonesia akan sangat mahal seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, subsidi ini itu kan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga subsidi mempengaruhi harga barang yang ditawarkan. Nah, subsidi ini mengurangi harga yang ditawarkan karena merupakan bantuan untuk konsumen. Jadi di sini yang diuntungkan yaitu konsumen. Seperti itu. Sudah jelas semuanya? Ada yang ingin? Jelas, Bu. Bu, Salsa mau bertanya, Bu. Iya, boleh. Salsa. Contoh dari barang substitusi, faktor yang mempengaruhi penawaran dari harga barang lainnya apa, Bu? Oh iya, tadi Ibu belum jelasin ya untuk contoh substitusi yang mempengaruhi penawaran. Nah, contohnya kayak misalnya nih, harga produk skincare, misalnya Wardah, itu harganya sedang naik, sedang tinggi misalnya. Maka konsumen akan berpindah ke merek lain yang memiliki kualitas yang lebih bagus, memiliki atau juga kualitas yang sama. Nah, maka konsumen akan beralih ke merek lain, misalnya ke Emina atau ke merek-merek lainnya, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap penawaran seperti itu. Salsa sudah jelas? Oh, sudah, Bu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan nggak? Contohnya coba ada yang tahu? Sudah, Bu. Sudah ada yang mau menambahkan? Adina, Aulia, coba. Contoh dari barang substitusi. Misalnya, contohnya apa ya, Bu? Coba. Adinda, coba. Ayo nanti Ibu kasih nilai yang bertanya, yang menambahkan, yang ikut menjawab. Ibu bakalan kasih nilai tambah buat kalian. Apa Bu tadi substitusi? Ya, contoh barang substitusi. Kayak itu kopi sama teh, terus daging ayam dengan daging sapi gitu Bu. Iya, betul. Itu merupakan contoh barang-barang substitusi. Seperti itu. Salsa, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dinda. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu Aul mau nanya. Ya, siapa? Aulia, boleh? Silakan. Ya.
Bagaimana bisa terjadinya keseimbangan harga, Ibu? Nah, keseimbangan harga itu terjadi karena adanya tawar-menawar dari harga antara permintaan dan penawaran itu. Halo, terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Ya. Nah, harga keseimbangan terjadi itu akibat dari adanya tawar-menawar antara permintaan dan penawaran atau tawar-menawar dari penjual dan juga pembeli, maka akan tercapai titik temu yang disebut dengan keseimbangan harga atau keseimbangan pasar seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Kenapa bisa terjadinya keseimbangan pasar? Kayaknya Bu jadi kayak saling memenuhi kayak gitu kan Bu, jadi seimbang. Iya, misalnya nih contoh yang tadi, contoh yang coffee shop itu, misalnya coffee shop yang di Lembang dan yang di SMK 1 itu kan bersaing nih, harganya akan semakin turun karena bersaing. Nah, tetapi karena harga semakin turun, kan pasti produsen juga akan berpikir kalau harga turun terus, kan kita nggak akan ada laba, misalnya kayak gitu. Sehingga harga dinaikin lagi. Nah, sehingga nanti di sana akan ada titik keseimbangan di mana produsen mengeluarkan harga yang mereka juga mendapat keuntungan dan juga konsumen masih mampu membeli dari produk kopi tersebut, seperti itu. Aulia, sudah jelas? Sudah, Ibu. Jelas ya, ada yang mau bertanya lagi? Ibu mau nanya, Ya, boleh Dinda. kenapa harganya jika penawaran Gimana Dinda? orang Kenapa harga akan naik ketika penawaran berkurang? Nah, kan karena jika penawaran atau produksi turun, maka barang akan menjadi langka. Kan kalau misalnya di perusahaan buku misalnya tidak memproduksi barang banyak, sehingga kan barang itu menjadi sedikit, sehingga harga barangnya akan tinggi karena sedikitnya persediaan atau barang yang diproduksi, seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah Bu. Enggak, Ibu. Sudah ya? Semuanya sudah dimengerti, sudah bisa dipahami untuk materi sekarang? Paham Bu. Sudah, Bu. Nah ya, alhamdulillah semua materi sudah tersampaikan. Nah, jadi kesimpulannya permintaan itu merupakan keinginan dari konsumen, mau berapapun itu harganya, kalau mereka bisa membelinya atau mampu membelinya, maka ia akan memenuhi dari keinginannya. Sedangkan penawaran itu dari pihak produsen, bagaimana produsen, seberapa besar produsen mengeluarkan atau memproduksi dari suatu barang. Nah, harga keseimbangan juga terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran. Seperti itu. Sudah jelas ya semuanya? Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ibu kasih nilai plus lagi. Coba mau menyimpulkan enggak?
Ada yang mau menyimpulkan? Halo anak-anak, Ya, Bu. ada yang mau Iya, menyimpulkan? Bu. Ya, Dinda, silakan. Halo, Kenapa, Bu? ada yang Semuanya. ya, boleh. Yang kalian mengerti aja, yang kalian tangkap hari ini dari pembelajaran hari ini apa saja? Tentang pengertian permintaan, terus tadi ada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, lalu ada penawaran pengertiannya, serta faktor-faktornya juga. Lalu tadi ada hukum permintaan, hukum penawaran, Iya. serta ada keseimbangan harga, Ya, lalu ada keseimbangan. itu materi-materi yang disampaikan Ibu. Lalu ada lagi yang ingin menyimpulkan? Tidak, Bu, sudah. Sudah cukup ya? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, coba. Ada yang belum dimengerti gitu? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dari contoh-contohnya. Insya Allah mengerti, Bu. Sudah jelas. Semuanya ya? Kalau sudah dimengerti semuanya, mungkin Ibu akhiri saja untuk pembelajaran. Oh iya, Ibu selesaikan pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa juga kalian mengisi absen di Google Classroom dan juga tugasnya ya. Tugasnya juga diperhatikan, dibaca, nanti dikerjakan juga ada tenggat waktunya. Jangan lupa mengerjakan ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih untuk partisipasi hari ini, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Guru, Bapak dosen, dan Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk anak-anak boleh dipersilahkan meninggalkan Zoom-nya.